teman-teman, perkenalkan saya Elisa dengan NIM 22232100033 dari kelas Sastra Indonesia A 2022. Perkenalkan, saya Cynthia Farisa Harefa dengan NIM 22232100009 dari kelas Sastra Indonesia A 2022. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai teori atau aliran linguistik tradisional. Linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional dimulai pada zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar abad ke-19 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap spekulasi, yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris tetapi datanya dari dongeng atau cerita. Kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tetapi tidak sampai merumuskan teori. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Pada linguistik tradisional ada linguistik zaman Yunani, yaitu studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah 1. Pertentangan antara fisis dan nomos. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah itu bersifat alami atau fisis, atau bersifat konvensi atau nomos. Bersifat alami maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu tidak dapat ditolak, dan dalam bidang semantik kelompok yang menganut paham ini adalah kaum naturalis, berpendapat bahwa setiap kata mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjuknya. Sebaliknya, kaum konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi, artinya makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah. Yang kedua yaitu pertentangan antara analogi dan anomali. Pertentangan analogi dan anomali menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles dan berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. Sebaliknya, kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Jika bahasa itu teratur, mengapa bentuk jamak bahasa Inggris child menjadi children, bukannya childs? Mengapa bentuk past tense dari write menjadi wrote, bukan writed? Dari keterangan tersebut, tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis dan kaum analogi dan kaum konvensional. Kaum Aleksandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah, dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Sax. Buku ini lahir lebih kurang tahun 100 sebelum Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Remius Palaemon pada permulaan abad pertama Masehi dengan judul Ars Grammatica. Buku inilah yang kemudian dijadikan model dalam penyusunan buku tata bahasa Eropa lainnya. Kemudian ada zaman Romawi kuno. Zaman ini merupakan lanjutan dari zaman Yunani kuno dengan objek penelitian para filsuf berkembang ke arah karya gramatika bahasa Latin. Tokoh yang terkenal pada zaman itu adalah Varro dengan bukunya yang berjudul De Lingua Latina, yang dimana buku ini berjilid 25 yang tiap bagiannya membahas etimologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian tokoh terkenal yang kedua yaitu Priscia dengan bukunya yang berjudul Institutiones Grammatica atau Tata Bahasa Priscia. Buku ini merupakan tata bahasa Latin yang lengkap dan tonggak pembicaraan bahasa tradisional. Tata bahasa Priscia ini dibagi menjadi 18 buku yang tidak sama tebalnya. 16 jilid pertama mencakup bidang morfologi dan disebut Priscian Mayor, sedangkan 2 buku terakhir membahas sintaksis dan disebut Priscian Minor. Selanjutnya zaman pertengahan.
Studi bahasa di zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini antara lain adalah peranan kaum modiste, tata bahasa skolativa, dan Petrus Hispamus. Kemudian ada zaman Renaissance, di mana zaman ini ditandai dengan Renaissance atau kelahiran kembali, dan Aufklärung, zaman akal, di mana pemikiran filsafat berkembang ke arah timbulnya ilmu pengetahuan modern. Di zaman ini terdapat dua hal yang menonjol, yaitu selain bahasa Latin, para sarjana pada masa itu menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab, yang kemudian mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan. Ciri-ciri aliran tradisional antara lain, yang pertama itu bertolak dari landasan pola pikir filsafat, yang kedua pemberian bahasa secara historis, ketiga tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukkan pengertian bahasa dan tulisan sehingga secara otomatis mencampur adukkan pengertian bunyi dan huruf. Yang keempat, senang bermain dengan definisi. Yang kelima, aliran ini telah mengenal kelas kata berupa onoma, rema, dan saidesmoni, artoron, logos, dan gender. Yang keenam, membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tak komplit. Serta yang ketujuh, membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif.